Adik-adik Kak Vigo undang untuk menutup mata, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh karena kita akan memasuki ibadah sekolah minggu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini dari ulang kembali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kali ini. Adik-adik Kak Vigo undang untuk tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Adik-adik dengarkan Kak Vigo berdoa ya. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Raja segala Raja yang punya surga dan punya dunia, Tuhan, yang bertahta atas kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini, Tuhan, kami boleh berkumpul lagi, Tuhan, meskipun tidak secara fisik, Tuhan, namun secara online, Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami yakin, Tuhan, pada hari ini hadirat-Mu akan selalu bersama kami, melingkupi kami anak-anak-Mu, Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu kali ini ya Tuhan. Tuhan yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami dari awal sampai akhir nanti, Tuhan. Tuhan terus lingkupi, Tuhan, agar hal-hal yang mau mengganggu, Tuhan, keberlangsungan acara ini, Tuhan, keberlangsungan sekolah minggu, ibadah sekolah minggu ini, Tuhan, boleh dihempaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami mau berdoa, berkati kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, adik-adik sekolah minggu GPD Antioquia, Tuhan, agar boleh dengar-dengaran, boleh difokuskan, Tuhan, untuk ikut ibadahnya, Tuhan, memuji nama Engkau dengan puji-pujian, Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, hai, kembali lagi kita berkumpul hari ini, kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat dari Tuhan di ibadah sekolah minggu kali ini. Meskipun di hari Sabtu ini kita nggak berkumpul secara fisik, kita masih berkumpul bersama, ya secara online lah lewat YouTube video ini. Tapi aku mau adik-adik semangatnya tetap semangat yang ada di gereja gitu, semangatnya masih, wah bisa kedengeran gitu. Udah ada semangatnya belum? Masih kurang, udah ada semangatnya belum? Mantap, kayak gitu dong, harus semangat gitu loh, karena Kak Vigo juga semangat. Ingat kalau WLA Kak Vigo harus semangat. Oke? Baik, untuk pujian pertama kita akan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik Kak Vigo undang untuk bantu berdiri. Nanti liriknya kan ada pegangan tangan nih, nanti adik-adik pegang tangan yang ada di orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama nanti.
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang telah satukan kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita gandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk orang di sekitarnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian dan pulang kembali. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk orang di sekitarnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tadi itu pujian pertama kita. Hari ini kurasa bahagia. Tapi bahagianya karena apa sih? Karena apa ya? Karena Tuhan Yesus itu baik. Bener gak adik-adik? Ya kan? Baik banget gak? Tadi kan yang di pertama Kak Vigo udah kasih tahu ya, mungkin ada yang naik kelas, ada yang sakit disembuhkan, ada yang segala macam dia berkat Tuhan Yesus. Karena itu semua kebaikan Tuhan Yesus. Gimana kalau lagu kedua ini kita nyanyikan Tuhan Yesus itu baik? Nanti pas di refnya Tuhan Yesus baik, Kak Vigo mau lihat jempolnya, oke? Jangan sampai nggak nunjukin jempol, Kak Vigo bisa lihat loh. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita nyanyi dari ulang kembali. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Apa?
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Belum. Ini Kak Vigo main gitar. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya di mana? Ayo, Tuhan Yesus baik, sungguh amat, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih kencang. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu baik, mana haleluyanya? Lebih keras. Tuhan Yesus itu baik, mana haleluyanya? Itu dong, haleluyanya harus yang haleluya, haleluya, haleluya gitu loh, yang kenceng, yang semangat. Karena hari ini harinya Tuhan, kita mau puji-puji nama Dia. Hari ini Kak Vigo merasa menang nih, karena udah bisa ketemu lagi sama adik-adik bisa ketemu juga sama Kak Vigo. Kalau gitu cocok banget nih untuk pujian kita yang ketiga, Ku Menang, Ku Menang. Oke, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, dan naik Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, dan naik Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, dan naik Roh Kudus turun.
kita sudah boleh menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kita boleh sampaikan bahwa Ia baik. Hari ini kita merasa menang, kita bahagia. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan angkat pujian dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, Kak Vigo harap untuk nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita tunduk kepala, kita nyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa firman kata-kata Dialah, kebenaran firman-Nya lah yang menjadi pelita bagi hidup kita. Oke? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baik adik-adik, sekarang Kak Vigo undang untuk berdoa kembali. Kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tutup mata, lipat tangan. Adik-adik dengarkan Kak Vigo berdoa ya. Bapa, Raja segala Raja Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji nama Engkau Tuhan lewat puji-pujian yang kami telah naikkan tadi ya Tuhan. Biarlah hatimu boleh senang akan puji-pujian kami ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan, sebagian kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Tuhan boleh berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah GPDI, sekolah minggu GPDI Antioquia Tuhan, agar boleh dengar-dengaran Tuhan, agar apapun juga yang ingin mengganggu konsentrasi kami Tuhan untuk fokus mendengarkan firman Tuhan, boleh dihempaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah kami anak-anak-Mu Tuhan boleh diberkati oleh firman-Mu dan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo, jumpa lagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat yang ini kita patut bersyukur pada Tuhan karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Nah, adik-adik sesuai dengan judul tema yang sudah diberitahukan ya, mungkin melalui WA ya atau melalui iklan online. Kalau kali ini kakak ya akan membawakan cerita tentang seorang wanita yang bernama Deborah, termasuk dalam tokoh di Alkitab ya. Adik-adik bisa lihat ceritanya di Hakim 45 ya. Adik bisa lihat di situ tentang Hakim itu Deborah. Nah, tentang Deborah judulnya apa tadi? Sang Hakim. Kalau sang hakim itu sekarang kalau di pengadilan ada hakim ya, ada jaksa, ada pengacara di tengah-tengah hakim. Nah, hakimlah yang memutuskan, menyelesaikan mengenai perkara, memutuskan siapa yang salah dan yang tidak salah, siapa yang nanti dihukum atau siapa yang bayar atau yang tidak bayar atau bayar denda segala macam, itu hakim ya. Jadi dia adalah pemutus ya. Jadi dia penyelesai sengketa. Nah, zaman dulu sama, seorang hakim itu orang Israel juga datang kepada Deborah
ya. Di situ kantornya nih, kalau dulu kan kantor hakim di bangunan, kalau sekarang dulu kantornya tuh ada di apa, di bawah pohon korma, namanya pohon korma Deborah. Nanti kita baca dia di Hakim 4 ya, ayat 1 sampai 24 di antara Rama dan Betel. Nah, di situ orang datang ya berperkara, maksudnya perkara itu kan perkara kecil. Kalau perkara kecil mungkin hakim setempat di daerah tempat, karena itu suku-suku semua suku Israel kan banyak tuh. Nah, datang ya untuk menyelesaikan perkara mereka. Nah, mungkin perkara itu kalau sampai ke Deborah itu biasanya perkara yang besar yang nggak bisa diselesaikan oleh hakim setempat ya. Nah, Deborah di situ diselesaikan oleh Deborah. Nah, itu masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hakim setempat diselesaikan oleh Deborah. Dan juga masalah pertikaian antar suku. Jadi bukan masalah perang ya, bukan masalah militer atau masalah negara ya, tapi masalah-masalah di antara orang Israel, bangsa Israel sendiri. Itu hakim. Dan di samping hakim ya, Deborah itu dipakai Tuhan juga untuk sebagai seorang nabiah. Nabiah itu nabiah itu adalah orang yang menerima pesan Allah kepada umatnya dan kemudian menyampaikan pesan Allah itu kepada umatnya ya. Nah, jadi Tuhan memakai Deborah di sini. Ini singkat ceritanya ya. Deborah itu adalah wanita Allah ya. Tuhan yang pakai Deborah untuk pelayanan. Pelayanan Deborah itu adalah sebagai di sini hakim ya, dan juga nabiah ya. Dan juga nanti kita lihat di dalam itu, di dalam perang ini dia juga maju ke medan perangnya. Intinya dia menjadi pada saat bangsa Israel pada saat itu menjadi pemimpin bangsa Israel, dan itu pelayanannya dia ya. Nah, tentunya Tuhan memakai Deborah bukan orang yang main-main ya. Tentunya Tuhan memakai Deborah karena Deborah pasti ya orang yang percaya dan taat pada Tuhan ya, pada saat itu. Orang percaya dan taat sama Tuhan. Dan Tuhan memakai dia. Dan percaya dan taat dan mau dipakai Tuhan. Ya, untuk menjadi alat kemuliaannya ya. Untuk mendengar pesan-pesannya kepada umatnya. Pada saat itu bangsa Israel. Nah, itu semua karena anugerah pada Tuhan. Dan anugerah dari Tuhan dan Deborah menerimanya dengan baik. Meresponnya dengan baik. Nah, adik-adik, singkat cerita pada saat itu nanti kita sebelum maju ke dalam Alkitab, di ayat Alkitab diceritakan dengan baik ya. Nah, Deborah mendengar suara Tuhan. Pada saat itu kan orang Israel ya, adik-adik tahu ya, orang Israel itu suka berpaling dari Tuhan, nanti balik lagi di Tuhan pulang, Tuhan baik lagi. Nah, udah gitu nanti udah lama berpaling lagi dari Tuhan. Nanti ditolong lagi ya, menjerit-jerit, nanti tekan dijajah bangsa ini, nanti balik lagi. Nah, tapi Tuhan tetap setia menolong bangsa Israel. Nah, pada saat itu Israel ada di bawah tekanan bangsa Kanaan. Jadi Raja Yebin, Tuhan menyerahkan Israel kepada Raja Yebin bangsa Kanaan ya, karena orang Israel nggak setia sih. Ya Tuhan ya udah gitu maksudnya. Namun Tuhan bukan Tuhan yang tidak setia, tapi Tuhan mendengar berita orang Israel. Tuhan pasti akan menolong. Nah pada saat itu bangsa Kanaan, kerajaan Kanaan punya panglima namanya Sisera. Nah, Sisera itu punya 900 kereta besi, ada di Alkitab, nanti kita baca, dan itu menekan bangsa Israel dengan keras selama berapa adik? Selama 20 tahun. Selama berapa? Selama 20 tahun. 20 tahun, bukan waktu lama ya. Kalau orang ditekan dijajah aja satu hari aja udah terasa lama ya, gimana 20 tahun ya. Nah, terus adik-adik, nah selama 20 tahun Tuhan memperhatikan ya derita orang Israel. Kemudian Tuhan berfirman pada Deborah. Deborah suruh Barak memimpin. Barak adalah panglima perang Israel ya, orang Kedes. Nanti di situ ada di ayat kita baca, ini kakak cerita singkat dulu. Nah, untuk memimpin bangsa Israel untuk maju perang pada bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan. Karena kata Tuhan, nah, Tuhan janji di situ, Tuhan yang mencintai bangsa Israel ya. Dan bangsa Kanaan akan diserahkan kepada bangsa Israel. Artinya ya bangsa Kanaan akan kalah dari bangsa Israel. Ya, maju pergi menuju Gunung Tabor ya. Nah, tapi ajak namanya Barak ya. Barak sebagai panglima perang. Nah, Deborah ngomong sama Barak, ya ayo Barak, mari kita perang lawan bangsa Kanaan. Hah? Kata Barak, enggak lah, aku takut. Nah, di situ nanti dilihat ayat 8. Hakim 4 ayat 8. Kalau Deborah pergi, aku pergi. Kalau Deborah enggak pergi, aku juga enggak pergi. Nah, Barak takut, panglima perang takutnya mau pergi mau pergi bertempur dengan bangsa Kanaan. Padahal tahu ya, itu di firman Tuhan pasti Tuhan sertai ya. Nah, oke lah katanya Deborah kan. Ya, tapi Deborah percaya Tuhan menyertai dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Mau katanya nanti Barak nggak mau ikut apa gimana, ya aku yang pergi. Mau nanti Tuhan pakai orang lain juga,
untuk menunjukkan kemuliaannya ya kepada bangsa Israel. Nah, habis itu mereka pergi, kemudian tapi Deborah bilang, Barak, nanti kalau kamu tidak mau, kalau aku harus ikut, Barak mau, kalau aku harus ikut menyertai kamu, nanti kamu tidak mendapat kehormatan ya, nanti Sisera tidak akan kamu kalahkan, tapi dia akan dikalahkan, akan dibunuh oleh seorang wanita. Itu si Deborah ngomong begitu sama Barak. Ya, mereka pergilah ya. Nah, pada saat itu, Tuhan menggerakkan bangsa Kanaan untuk menuju Gunung Tabor lagi kan, menuju ke Sungai Kison, membawa. Jadi mereka perang di situ. Nah, habis itu tunggang langganglah semuanya bangsa Kanaan, ya, prajurit bangsa Kanaan menang bangsa Israel. Sisera lari, akhirnya ketemu dengan Yael. Nah, di kemah itu dia dibunuh oleh Yael. Ya, intinya seperti itu. Sisera meninggal, bangsa Kanaan kalah, ya, Raja Yabin kalah, dan kemudian Israel bebas dari pendudukan atau penindasan bangsa Kanaan. Dan kemudian bangsa Israel lah yang menekan bangsa Kanaan. Tuh, jadi dibalik. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat nanti pribadi seorang Deborah yang sangat gagah perkasa sebagai seorang wanita yang nggak tahu perang, maju aja perang. Yang jelas Tuhan menyertai dia untuk melakukan perintah Tuhan tersebut. Oke, kita singkatnya nanti poin-poinnya kakak akan bacakan, dan ringkasnya kakak akan bacakan. Oh ya, ini ada di dalam buka Alkitabnya. Ya boleh pakai Alkitab di handphone juga boleh semuanya boleh. Ya, ada di dalam Hakim 4, nah ya. Hakim seperti judul ya, Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Ayat 1 sampai 24. Kita baca ya, kita baca bareng-bareng, nanti ada yang lihat situ ceritanya di situ. Ya, ceritanya di situ. Ya. Hakim 4 ya, Deborah dan Barak ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya adalah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim padanya. Ya, tadi karena dia seorang hakim ya, untuk berhakim padanya. Nah, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memberitakan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tuh, ya. Ayat 8, Hakim 48. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju, kata Deborah. Ayat 9, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Ya. Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah menuju ke Gunung Tabor, ayat 13, dikerahkannya lah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Ya. Dan ayat 14, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Dan tidak ada oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael
istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada." Ayat 21, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Sisera mati ya. Ayat 21. Ayat 22. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarga Yael mendapatkan dia, berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Tuh. Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. 24. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka menyiapkan Yabin Raja Kanaan itu. Jadi berbalik, Tuhan memampukan bangsa Israel seperti tidak pernah dijajah. Malah dalam hal ini dibalik, mereka menekan bangsa Kanaan. Ya, ayat 1-24. Nah, adik-adik lihat di situ ayat 8 ya. Barak takut, minta Deborah menemaninya. Dan kemudian Deborah bilang, "Kau tidak akan mendapatkan kehormatan. Sisera tidak akan mati di tanganmu, tapi dia akan mati di tangan Yael." Ya, Tuhan memakai Yael juga ya, untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, semua bangsa Kanaan sudah. Ya, Tuhan bilang akan menyerahkan bangsa Kanaan ke tangan Israel, artinya mengalahkan bangsa Kanaan. Jadi bangsa Israel menang. Semua sampai Sisera juga. Nah, rencana Tuhan pasti akan jalan. Ya. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ya. Kita bisa singkatnya kita bisa ngambil poin ya. Siapa sih Deborah itu? Satu ya, Deborah itu adalah seorang wanita Allah ya, wanita Allah, wanita yang dipakai Tuhan ya. Dia adalah seorang hakim ya, dengan anugerah Tuhan ya, dan hikmat dari Tuhan dia bisa menjawab atau misalkan perkara-perkara yang datang pada dirinya ya, antara bangsa antar suku Israel ya, perkara-perkara apa saja yang mungkin tentunya bukan perkara kecil ya, sudah perkara besar, karena biasanya hakim di tempatnya bisa menyelesaikan. Dan kalau udah ke Deborah itu mungkin sudah besar perkaranya ya, dibilang di Alkitab ya, dibilang di situ jadi masalah-masalah itu bukan masalah yang gampang ya, masalah-masalah antar suku juga pertikaian, tapi intinya bukan masalah militer ya, atau masalah tentang perang segala macam ya. Dan yang kedua adalah Deborah adalah seorang nabiah. Nabiah itu adalah ya, mendengarkan perintah Tuhan berfirman kepada nabiah, kepada Deborah ya, kepada seorang nabiah ya, untuk berpesan kepada umatnya, dan seorang nabiah menyampaikan pesan Allah itu kepada umatnya. Nah, itulah. Jadi Deborah adalah wanita Allah. Wanita Allah dalam hal ini dipanggil Allah juga, wanita Allah ya, wanita pilihan Allah, dipanggil Allah juga ya, dan dalam hal ini dikarunia Allah hikmat untuk menjadi hakim dan juga menjadi seorang nabi ya. Nah, itu satu kita poin penting. Nah, yang kedua itu Deborah ya, berarti kan dia menjadi hakim ya, dan menjadi nabiah. Nah, itu berarti dia mempunyai yang kedua, Deborah itu menjadi pelayan Tuhan ya, dalam hal ini menjadi hakim dan nabiah. Yang ketiga, poin-poin yang ketiga adalah Tuhan memakai Deborah. Yang ketiga adalah Deborah itu orang yang berani maju ke medan perang ya. Dia tidak pernah tahu tentang perang, tapi dalam hal ini kalau Tuhan sudah berfirman, nah Barak tidak mau minta ditemenin, dia tetap nemenin. Karena jujurnya Deborah bukan panglima perang ya. Tapi Deborah wanita yang gagah berani perkasa maju ke medan perang ya. Karena dia tahu Tuhan menyertai dengan dia. Deborah orang yang berani ya, karena tahu Tuhan menyertai dengan dia. Jadi satu, Deborah adalah wanita Allah yang dipanggil Allah ya, diberi hikmat untuk menjadi hakim dan nabiah. Yang kedua adalah Deborah tadi wanita. Yang kedua adalah Deborah melayani Tuhan sesuai dengan panggilannya, yaitu dan karunia dan hikmatnya yang menjadi hakim dan menjadi nabiah. Yang ketiga adalah Deborah adalah wanita yang pemberani ya.
Ya, memberanikan diri, tahu Tuhan beserta dia. Yang keempat adalah Deborah itu, ya, pada saat yang keempat adalah pada saat zaman Deborah, ya, tanah yang ditinggali orang Israel itu dalam keadaan damai, sejahtera, 40 tahun lamanya. Ya, jadi itu poin penting yang patut kita lihat daripada kehidupan Deborah. Jadi pakai Allah. Nah, secara keseluruhan kita lihat dari cerita tersebut, ya Tuhan memakai Deborah sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan kebesaran Tuhan terhadap bangsa Israel dan kasih setia Tuhan terhadap bangsa Israel pada saat itu. Ya, nah yang kalau kita lihat secara garis besarnya adalah satu ya Dede ya, tadi kan ada 1, 2, 3 tuh poin-poin penting tentang Deborah. Yang kedua 1, 2, 3 adalah satu adalah Allah yang setia, ya. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Dia sudah berjanji kepada bangsa Israel untuk menyertai bangsa Israel sampai kapanpun, ya. Allah yang setia yang tidak pernah mengingkari janjinya. Mau katanya bangsa Israel memuja Allah, habis itu maksudnya percaya kepada Allah, habis itu berpaling dari Allah, Tuhan tetap menolong, ya. Sampai itu Allah adalah yang setia, ya. Mau bagaimana Allah yang setia, yang tidak pernah bisa mengingkari janjinya, karena dia adalah Allah dan dia adalah setia, ya. Yang kedua itu adalah Allah selalu akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan orang yang dikasihnya, ya. Orang yang dikasihnya, Allah sangat mengasihi bangsa Israel, ya, bangsa pilihan Allah. Allah akan selalu menyatakan kemuliaannya. Menyatakan kemuliaan dalam hal ini adalah, ya, memperlihatkan kekuatan, memperlihatkan kekuasaan dan memperlihatkan kebesaran kekuasaan Allah, ya, kepada orang yang dikasihnya, ya. Tentunya kalau diambil konteks yang besar adalah kepada orang yang taat dan dikasihinya. Jadi kita sebagai tadi itu kalau konteksnya adalah Allah yang setia, yang nomor satu Allah yang setia. Dalam hal ini mau bangsa Israel gimana tetap Allah sangat memperhatikan mereka dan juga menolong mereka. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya, selalu menyertai mereka. Ya, Allah adalah yang setia, ya. Nah, yang tadi pertama, ya, yang kakak bilang adalah yang setia. Ke kehidupan pribadi kita juga adalah Allah yang setia. Adik-adik percaya tetap, bagaimanapun juga Allah akan tetap menyertai adik-adik. Ya. Nah, dan yang kedua, ya, Allah tetap akan sertai adik-adik. Mau katanya nggak kelihatan, tetap Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Ya, tadi yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kita lagi, dalam konteks dulu bangsa Israel dulu, Allah akan selalu menyatakan kemuliaannya, ya, kepada umat yang dikasihnya. Allah sangat mengasihi umat Israel waktu itu, ya kan. Allah berjanji akan menyertai mereka dan akan selalu menyatakan kemuliaan, kebesaran dan kekuasaan di tengah-tengah bangsa Israel. Itu dalam konteks bangsa Israel. Nah, dalam konteks kita sendiri, Allah mengasihi orang. Allah selalu ingin menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesaran dan kekuatannya di tengah-tengah orang yang dikasihnya, yaitu kita orang yang percaya dan taat samanya. Jadi Allah selalu akan menunjukkan kemuliaannya kepada orang yang dikasihnya, orang yang percaya dan taat kepadanya. Itu Tuhan pasti akan menunjukkan kebesaran kekuasaannya. Itu pasti, ya. Nah, yang ketiga tadi kan cerita Deborah, ya, kita lihat pribadi Deborah, terus kita lihat secara seluruhnya Allah adalah setia, Allah selalu ingin menyatakan kemuliaan kekuasaannya pada orang-orang yang dikasihnya, orang-orang yang percaya dan taat sama Allah. Yang ketiga adalah Allah akan memakai, ya, orang-orang yang percaya dan taat, ya, kepadanya untuk menjadi alat kemuliaannya, untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesaran kekuasaannya kepada terutama kehidupan mereka yang taat padanya dan juga kepada dunia ini, ya. Jadi di situ ada 3 yang patut kita garis bawahi, ya. Yang satu, Allah yang setia, Allah selalu ingin menunjukkan kemuliaan kekuasaannya pada orang yang dikasih dan taat padanya. Yang ketiga, Allah akan memakai orang yang taat padanya untuk menunjukkan kemuliaan kekuasaannya pada orang itu sendiri, pada umat yang mengasihinya dan juga pada dunia ini. Ya, Allah menunjukkan kebesaran, kekuatan dan kehebatan. Kehebatan Allah adalah maha kuasa, ya. Allah pencipta segala sesuatu, ya. Jadi Allah berwenang melakukan apa yang Dia kehendaki, ya. Dunia ini adalah ciptaannya. Jadi adik-adik kalau percaya Tuhan Yesus, jangan pernah takut. Allah yang adik-adik sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mengerti segalanya, Allah yang membuat dunia, bintang, semuanya Tuhan yang buat, ya. Adik-adik sendiri Tuhan yang buat, ya. Hati pikiran manusia Tuhan tahu.
Tuhan melindungi kita dari semuanya, Tuhan menghampar kita dari semuanya. Dan Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan tahu ke masa depan kita, Tuhan tahu yang belakang kita, Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kita 1 detik kemudian Tuhan tahu. Ya, Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Kasih. Ya, adik-adik, jadi itu ada 3 hal. Karena kita, ya, yang ketiga adalah Allah akan memakai orang yang taat dan kasih sama dirinya, sama Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena orang yang percaya dan taat pada Tuhan itu selalu akan diperlengkapi dengan perbuatan baik. Ya, jadi adik ingat itu. Ya. Nah, itu saja yang kakak bisa sampaikan dari cerita kisah Deborah ini, dari mengenai Deborah sendiri, ya kan? Terus bagaimana Allah menolong bangsa Israel, ya, menunjukkan kemuliaan kekuasaannya atas bangsa Israel. Kalau Allah adalah Allah yang berkuasa, ya, penuh kuasa, kasih, dan selalu menunjukkan kemuliaannya dimanapun, kapanpun, untuk orang yang dikasihnya dan untuk orang taat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Oh iya, jangan lupa ayat hafalan. Sering adik-adik dengar, itu ada di gereja di atas tuh, di atas gereja, di atas salib, Ibrani 13 ayat 8. Atau kita baca dulu ya, Ibrani 13 ayat 8 ya. Kita baca dulu ya, Kita baca dulu. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8, kita cari dulu. Atau mungkin ada yang udah tahu ya, udah ngapal di luar kepala ya, tiap kali ke gereja, oh ngeliatin ayat itu ya. Oke, Ibrani 13 ayat 8 ya. Kita baca ya, dua kali biasa ya. Oke. Yesus, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Satu kali lagi, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari dan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Nah, sekarang adik-adik udah sampai nih di penghujung firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa ya adik-adik ya. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Adik-adik boleh ya baca lagi cerita kisah itu tentang Deborah ya. Di Hakim-Hakim 4 ayat 1-24 ya. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melalui Deborah, Barak dan Yael ya, untuk melepaskan dari tindasan bangsa Kanaan, Raja Yebin, dan juga panglima tentaranya namanya Sisera ya. Oke, adik-adik mari kita tutup dalam doa ya. Kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Kalau sampai pada kami pada saat ini Tuhan, semua karena anugerah kemurahan Tuhan Yesus semata Tuhan. Terima kasih atas perlindungan Tuhan Yesus, dan Tuhan ampuni kami akan segala dosa kami Tuhan, buat sengaja baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun dalam pelayanan kami, maupun kami mungkin tadi mendengarkan firman, maupun kami juga dalam membawakan melayani firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, biarkan firman menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, kami tahu Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menunjukkan kemuliaan dan keperkasaan kekuasaannya dalam kehidupan umat yang mengasihi Tuhan dan juga dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau taat Tuhan Yesus, kami mau taat Tuhan, kami mau dengar-dengaran Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan dalam menunjukkan alat kemuliaan Tuhan dan menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan di tengah-tengah umat yang mengasihi Tuhan juga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berikan roh Tuhan agar kami selalu taat Tuhan Yesus, melayani Tuhan, dan taat juga mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, sekolah kami, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, pelayanan kami juga, pekerjaan kami, kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni kami akan segala dosa dan salah kami. Lindungi kami Tuhan akan segala dari mara bahaya Tuhan, dan dari virus-virus yang masih ada ini Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Kristus Juru Selamat dan Penuh dosa kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa adik-adik, bye-bye. Tibalah saatnya kita di penghujung ibadah sekolah minggu kali ini. Kak Vigo harap adik-adik merasa diberkati dari firman Tuhan tadi dengan puji-pujian tadi. Sekarang kita mau tutup ibadahnya. Kak Vigo akan pimpin doanya. Adik-adik mohon dengarkan ya. Kita tutup mata, lipat tangan. Bapa, Raja segala Raja Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, pada detik ini Tuhan, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu GPD Antioquia Tuhan pada hari Sabtu ini Tuhan. Lewat YouTube ini Tuhan, lewat video YouTube ini Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh memuji nama Engkau Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau dengan puji-pujian kami ya Tuhan. Dan kami juga boleh berkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu tadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tadi boleh merema dalam hidup kami Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami jadi anak-anak-Mu Tuhan, boleh berkualitas Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau Tuhan di kedepan harinya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.